Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada kegiatan lesson study yang kedua. Kelas yang kedua ini dengan tadi membawakan tema tentang gerak kepada manusia. Ibu Yani telah menyampaikan proses pembelajarannya yang sangat luar biasa bagus menurut kami, menurut saya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pembelajaran dari proses pembelajaran tadi. Untuk itu kita akan merefleksikan kegiatan tadi mengenai keadaan siswa dalam proses pembelajaran, terus guru dalam penyampaian dan sebagainya, serta proses yang terjadi. Kita dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dari kelompok mapel IPA dan kelompok mapel matematika. Yang pertama, kita buka kegiatan refleksi ini, penyampaian pemaparan mengenai koreksi, mengenai hal-hal yang harus ditambahkan atau apa yang harus diminimalisir dan sebagainya. Untuk itu kepada perwakilan dari kelompok matematika, waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami matematika merefleksi selama kegiatan pembelajaran dalam kelas kedua, khusus ditujukan pengamatan ke siswa. Di sini yang pertama, kegiatan HPM tadi siswa mengikuti dengan baik, kemudian menggali informasinya dengan berbagai macam media. Yang pertama mungkin diantaranya yang digunakan itu adalah buku paket, dan yang kedua media elektronik atau video. Terus ada yang mana juga. Yang selanjutnya yang kedua, kegiatan diskusi. Siswa masih kurang aktif, mungkin karena tidak terbiasa gitu ya. Tetapi dalam tanya jawab silih berganti antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tetapi ada sedikit yang kami koreksi, yaitu tempat duduk dari ada dua kelompok masih membelakangi papan tulis. Diusahakan kedepannya dalam posisi duduk setiap siswa diusahakan nyaman, sehingga tidak ada istilahnya badan yang miring ya, atau bagaimana. Kita disesuaikan dengan kondisi kelas juga. Dan yang terakhir mungkin di akhir kegiatan KBM, siswa dan guru membuat kesimpulan materi yang telah disampaikan. Itu saja mungkin dari kelompok kami yang bisa disampaikan selama pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada perwakilan dari kelompok matematika yang telah menyampaikan refleksinya mengenai proses pembelajaran tadi di siklus yang kedua. Banyak masukan yang mungkin perlu penyempurnaan di proses pembelajaran berikutnya. Yang pertama, siswa tadi sudah dinyatakan sudah mengikuti dengan baik, menggali informasi media. Di sini ada buku paket maupun video, dan penayangannya tadi sudah cukup bagus katanya. Dan mungkin dari segi penunjang sudah cukup lumayan bagus. Nanti mungkin ada tambahan lagi ya, mengenai adanya carta atau adanya torso dan sebagainya, mungkin yang harus lebih banyak lagi media dalam pembelajaran. Terus dalam diskusi tadi kurang aktif ya. Inilah kelemahan mungkin hampir kita temui di tiap siswa di sekolah kita. Kadang siswa itu sekarang ketika bekerja sama atau berkelompok itu kurang kompak.
Kenapa? Mungkin terbiasa dengan individualismenya dengan menggunakan HP. Kadang komunikasi di antara yang dekat saja, ini banyak hal-hal yang sisi negatif dari menggunakan gadget ini. Banyak di antaranya ya, salah satunya kurangnya komunikasi di antara siswa itu sendiri. Mungkin itu salah satu ya, sosialisasinya kurang. Mungkin ini adalah PR kita bersama di mapel apapun, mungkin seperti itu yang terjadi saat ini. Lalu ditanya jawab sudah mulai bagus, ya, tanya jawabnya tadi sudah mulai hidup, dan mungkin alangkah baiknya kalau memang yang mengacungkan tangan hampir semuanya gitu ya. Tadi didominasi oleh para ketua kelompoknya saja atau hanya segelintir orang saja. Ini mungkin alangkah lebih baiknya mungkin kalau semuanya mengacungkan tangan karena mereka semuanya memiliki kemampuan yang sama. Terus penataan tempat ini menjadi bahan yang harus dibenahi juga, mengenai bahwa tempat duduk ya ada yang membelakangi papan tulis. Hal ini yang harus dihindari. Kontak langsung dengan media pembelajaran ini memang harus menjadi bahan kita bersama. Mungkin ini yang sering kita hadapi ketika pembagian kelompok terlalu banyak dan sebagainya. Ini akan berdampak pada posisi duduk yang tidak nyaman, yaitu menjadi bahan ke depan untuk kita perbaiki. Lalu di yang terakhir ada 3 poin yang disampaikan dari kelompok matematika ini. Dalam kesimpulan, menginginkan bahwa kesimpulan itu adalah hasil dari siswa dan guru, ya, tidak didominasi apa yang disebut dengan teacher center. Mungkin ya harus ada keseimbangan di mana antara guru dan murid sama-sama memberikan kesimpulan. Mungkin itu dari kelompok 1 yang bisa saya ambil atau bisa disimpulkan bahwa ada 3 hal yang harus kita benahi dalam hal ini ke depannya. Mudah-mudahan untuk mapel-mapel yang lainnya bisa digunakan sumber refleksi ini untuk menjadi sumber kita ke depannya dalam pembelajaran di kelas, memperbaiki diri. Untuk selanjutnya kita ke kelompok 2 yang akan diwakili dari kelompok IPA. Dalam hal ini mungkin Pak Dede ya, yang akan menyampaikannya. Silakan yang menyampaikan sumbang sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok IPA akan menyampaikan beberapa catatan dari pengamatan kelompok KBM di kelas. Namun sebelumnya barangkali ini ada sedikit masukan buat ibu, karena kita lagi membahas sistem gerak pada manusia ya. Nanti contoh saya, kalau misalnya pada saat ibu masuk, ini kan memberikan motivasi juga ke anak ya. Kalau untuk memberikan contoh misalnya nih, nah, tolong anak-anak perhatikan ini, ibu lagi gerak nih, jalan. Nah, kalau pada saat manusia bergerak, itu kan adanya koordinasi ya, koordinasi antara apa? Ini apa namanya? Kan anak bisa menyebutkan, kalau ini otot misalnya. Terus di dalam otot ada apa? Ada tulang. Kaki bisa bergerak, ini ada apanya? Nah, itu diantaranya gitu. Ini makanya supaya lebih Asik. ya, mengingat. karena ini kan pada masa. Kemudian catatan yang kami peroleh yang pertama, bagus pada saat tadi KBM, siswa melakukan proses pembelajaran mulai dari mencari informasi melalui media, buku, dan proses diskusi dalam kelompok dengan baik. Jadi anak mendapatkan materi itu dari 2 sumber, dari buku, kemudian dari media yang ibu sampaikan melalui tayangan video. Tapi alangkah baiknya kalau video itu bisa nggak di-cut gitu ya? Ya, kayaknya meningkat jelasin Bisa. jelasin. Ya maksudnya Kan balik lagi. kan, Bisa jadi di-cutnya pakai ender efeknya kan? Jadi supaya anak mengamati. Kalau melihat video terus nanti yang masuk kalau cepat tadi ya yang setan. Lalu yang kedua, siswa masih belum mencapai proses analisis, masih sebentar C1, artinya masih dalam ingatan ya. Nah, dilihat dari hasil
pertanyaan yang diajukan kepada guru menyebutkan dan apa. Kemudian yang berikutnya, siswa masih perlu diberi rangsangan untuk lebih berani dalam mengemukakan pendapatnya. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan, ya Pak, silakan menyampaikan pendapat, belajar menyampaikan pendapat, belajar berbicara. Kemudian siswa sudah berani menuliskan dan mengemukakan hasil diskusi di papan tulis. Ya, tadi sudah bagus. Nah, tadi Ibu koreksi tulisannya agak besar ya. Supaya melihat bisa baca, supaya digunakan koreksi. Kemudian siswa perempuan masih mendominasi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Nah, setelah saya lihat jumlah laki-laki itu ada 11 tadi itu. Banyak perempuannya mungkin karena minoritas. Hampir tiap kelas. Tadi untuk menghandle supaya tidak terjadi ada siswa yang membelakangi apa-apa, Mundur. barangkali pembagian kelompoknya jumlahnya Terlalu banyak. Ya, maksimal 5. Maksudnya supaya tidak sedikit lagi ada yang maksudnya tidak menghadap ke sana gitu ya. Kemudian itu tadi yang sampaikan bahwa dalam menentukan rangkuman atau membuat rangkuman itu harus ada keterlibatan antara siswa dan guru bersama-sama. Kemudian di akhir tadi ada tugas bagus itu untuk membuat siswa mau mencari menambahkan ilmu di rumah ya, untuk pengayaan. Nah itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dedi yang telah mewakili dari kelompok kita. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Dedi mengadakan apersepsi di sini dengan melakukan contoh gerak secara langsung ya, visual langsung, di mana siswa bisa merasakan juga atau bisa menyuruh siswa untuk berdiri dulu, merenggangkan, atau bisa juga dengan hal-hal yang seperti itu ya. Misalnya tadi Pak Dedi mempraktikkan ketika berjalan apa yang berkoordinasi, bahwa bahkan sih tadi menjelaskan bahwa dalam tubuh kita itu ada kerjasama atau yang disebut dengan sinergitas ya, di mana peran antara otot dan tulang bekerja sama membentuk gerakan yang dibantu juga dengan sendi. Apabila salah satunya tidak bekerja dengan baik, maka tidak akan ada gerakan. Mungkin itu dengan mereka melakukan gerakan, justru ini akan lebih membuat mereka lebih paham. Dalam proses pembelajaran tadi sudah disampaikan hampir sama dengan dari kelompok matematika, bahwa menggali informasi ini sudah cukup baik dengan 2 sumber buku dan menggunakan video visual, dan hampir sama di dalam hal ini sudah cukup baik. Bisa juga nanti mungkin ditambahkan dengan catat ataupun dengan menggunakan parsel. Lalu ada sisi yang masih perlu diperbaiki, di mana dalam tujuan pembelajaran tadi harusnya sampai di C6 bahkan ya, C5 C6 analisis, tetapi siswa baru di C1, baru di tahapan mengingat saja, belum sampai dengan mengaplikasikan dan sebagainya. Tentu ini ketujuan pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Lalu rangsangan kepada siswa untuk menyampaikan, ini tadi sudah lumayan bagus dengan memberikan motivasi pada siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya, lalu berani menulis jawaban di papan tulis. Ada yang kurangnya ya, bahwa siswa perempuan masih mendominasi. Mungkin ini dari pengaruh jumlah siswa juga ya. Terus rangkuman materi hampir sama dengan kelompok dari matematika, bahwa kesimpulan alangkah lebih baiknya ketika ini merupakan rumusan bersama dari guru dan murid. Dan yang tambahannya bahwa dari kelompok IPA memberikan tugas di akhir pembelajaran untuk di pertemuan yang akan datang, ini membuat siswa ada kegiatan di rumah sangat luar biasa untuk terus dibiasakan oleh kita semua. Mungkin itu refleksi dari kelompok IPA dan matematika. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan hasil-hasil sumbang pikiran mengenai proses pembelajaran di siklus 2 ini bisa kita gunakan sebagai inspirasi kita dalam mengajar di kelas. Lebih jauhnya mungkin
kita juga bisa menularkan pada teman-teman yang lain bahwa dalam proses pembelajaran tahapan-tahapan yang kita lalui harus sesuai dengan RPP dan sebagainya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.